Partai Demokrat ini cukup unik karena ketika partai lain mendukung perpanjangan atau penundaan pemilu, Partai Demokrat berdiri di depan untuk menolak itu. Nah, kemudian tadi kenaikan harga bahan pokok, Partai Demokrat juga cukup sering berbicara. Ada strategi khusus nggak, Pak Ketum, bagaimana tadi untuk menurunkan harga bahan pokok itu, karena ini yang termasuk yang sangat dikeluhkan oleh masyarakat, dan bagaimana perjuangan teman-teman di Demokrat untuk itu. Terus pertanyaan kedua, Mas Ahaye pernah mengatakan bahwa ujian terbesar itu sudah dilewati ketika ada dualisme di Partai Demokrat, meskipun ini akhirnya tidak diakui ya. Nah, apakah masih ada potensi-potensi ke depan di internal Demokrat sendiri, keterpecahan itu, dan bagaimana cara memastikan bahwa internal Demokrat ini solid gitu, Mas Ahaye? Strategi apa yang akan dilakukan Mas Ahaye untuk meyakinkan para muda di wilayah 3 Cirebon ini untuk memilih Partai Demokrat? Benar bahwa Partai Demokrat sejak awal tegas menolak wacana penundaan pemilu 2024. Tegas, bukan hanya sekedar menolak tetapi tegas, berikut dengan argumentasinya. Akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, kalau kemudian digolkan wacana penundaan pemilu yang katanya hingga 3 tahun, artinya kita semua senegara ini telah melanggar konstitusi. Mengutak-ngatik, ngakal-ngakali konstitusi sama saja dengan melanggar konstitusi. Mengkhianati amanat reformasi. Mana ada di negara manapun dan tidak masuk dalam logika akal sehat siapapun, orang atau pejabat bisa memperpanjang kekuasaannya tanpa dipilih langsung oleh rakyat. Jangankan 3 tahun, sehari pun memperpanjang kekuasaan tanpa mandat, tanpa legitimasi yang jelas dari rakyat, maka sebenarnya tidak sah. Kemudian nanti kalau digolkan seperti itu, lalu apa berikutnya? Presiden 3 periode. Begitu 3 periode digolkan, lalu apa? 4 periode. Lalu seumur hidup. Bukankah itu yang kita koreksi bersama pada saat reformasi 1998? Melanggengkan kekuasaan seolah tanpa batas, pada akhirnya akan berhadapan dengan rakyat. Karena rakyat tidak suka ada penyalahgunaan kekuasaan oleh segelintir kelompok atau elit tertentu yang atas nama rakyat, padahal rakyat yang mana? Apakah Bapak Ibu sekalian ada yang tiba-tiba berharap kalau bisa perpanjangan pemilu atau ditunda pemilunya? Ada nggak Bapak Ibu sekalian? Ada yang tiba-tiba bertanya kalau bisa presiden 3 periode begitu. Yang ada pertanyaan kita, bagaimana menurunkan harga-harga bahan pokok? Bagaimana minyak goreng bisa didapatkan di pasar dengan mudah? Begitu ya? Artinya terjadi disconnect antara isu yang dibangun oleh kelompok tertentu dengan realitas kehidupan masyarakat sehari-hari, terutama ekonomi dan sosialnya. Bagaimana kemudian kita bisa meyakinkan bahan-bahan pokok itu bisa juga distabilkan. Nah, ini tugas bersama. Kita punya pemerintah yang kita harapkan fokus. Jangan sampai yang tidak menjadi kepentingan rakyat justru seperti diprioritaskan. Sedangkan seharusnya kita mendahulukan kepentingan rakyat. Ini kan urusan perut ya Bapak Ibu sekalian. Urusan perut kita. Kalau kita lapar karena sulit mencari makan, sulit untuk mendapatkan kebutuhan pokok, ya tentu semua hal lainnya terganggu. Jangan bicara kualitas SDM. Lah, makan saja sulit. Jangan bicara kualitas kesehatan kita, makan saja sulit. Jangan bicara kebersihan lingkungan kita, makan saja sulit. Jadi ini adalah masalah yang fundamental, mendasar. Itu yang harus didahulukan. Kami ingin terus mendorong pemerintah, pusat maupun daerah, memprioritaskan urusan-urusan itu. Jangan kalah, negara jangan kalah dari mafia. Mafia-mafia yang katanya bisa menimbun, bisa memainkan harga. Padahal ada kebijakan di mana secara domestik kita harus memprioritaskan kebutuhan atau supply dari bahan-bahan pokok kita tadi. Pasokannya harus diamankan. Jangan sampai kemudian ekspornya lancar, ke dalam negeri susah. Dalam negeri gak tersedia barang-barangnya. Adapun mahal sekali jatuhnya. Lalu kemudian pendekatan BLT juga harus tepat. Nah, ini jangan sampai
menjadi roda yang berputar seolah-olah kita tidak bisa keluar dari jebakan tadi. Masa negara kalah dari mafia-mafia tadi, begitu ya. Kemudian terkait dengan ujian, sebetulnya kemarin tidak ada dualisme. Sejak awal dinyatakan bahwa yang sah ya tentu Partai Demokrat yang saya pimpin, begitu. Dan hari ini kita terus waspada. Bagaimanapun kami menganggap itu sebagai bahaya laten yang bisa saja timbul kembali pada saatnya. Tapi insya Allah dengan keberanian, dengan kecepatan, dan dengan kekompakan yang terus insya Allah kami bangun dari waktu ke waktu, kita kalau kemarin sudah punya pengalaman, ke depan pasti lebih siap, insya Allah lebih siap, begitu. Untuk menghadapi siapapun yang ingin membegal partai, yang ingin menghancurkan demokrasi. Bukan hanya Demokrat yang ingin disingkirkan, tetapi demokrasi yang akan dikorbankan. Dan terakhir dari Mas Surya, Suara Cirebon, makasih. Pertanyaannya bagaimana membangun semangat generasi muda dan juga tentunya dalam konteks dukungan politik terhadap Partai Demokrat. Pertama, kita bangun dulu literasi politik. Generasi milenial, generasi Y, dan juga generasi Z yang lebih muda lagi, mungkin mereka sekarang masih sekolah di bangku SMA, tapi 2024 nanti akan pemilih pemula, pemilih pertama. Nah, kita ingin membangun literasi politik bahwa kalau kita tidak terlibat atau tidak berpartisipasi dalam pemilu, tidak menggunakan hak suara kita di CPS, maka kemudian selama 5 tahun ke depan, kita tidak bisa menentukan nasib bangsa kita. Padahal yang paling punya kepentingan terhadap masa depan Indonesia ini adalah ya anak muda. Usia mereka 20 tahun, 30 tahun, berharap tentunya punya masa depan lebih baik. Misalnya di bidang lapangan pekerjaan formal yang lebih layak. Di bidang kemajuan teknologi, digital yang kita tahu merupakan domainnya anak-anak muda kita. Dengan demikian, termasuk juga pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan lain-lain. Oleh karena itu kita ingin merangkul sebanyak mungkin generasi muda untuk ikut dalam proses ini. Jangan abai, jangan apatis. Nah, kemudian yang kedua yang lebih maju lagi, lebih advance lagi, bukan hanya mengajak mereka memilih, tetapi juga agar bersama dengan perjuangan Partai Demokrat. Nah, kami ingin hadirkan platform politik yang juga membumi di hati generasi muda, yang populis tapi juga kontemporer. Itulah mengapa kami menggelorakan Demokrat insya Allah menjadi partai modern, smart party, partai yang cerdas, karena juga melibatkan pemikiran-pemikiran kreatif dan inovatif dari generasi mudanya. Itulah yang mudah-mudahan bisa menjadi daya tarik. Selain itu, di kepengurusan kami, ini faktor ketiga, juga semakin banyak diisi oleh lapisan anak muda. Dengan demikian tentunya Mas Yanto, kita berharap ya dengan sedini mungkin anak-anak muda masuk basah langsung dalam politik, kita bisa menjadi mentor sekaligus transfer of knowledge dan juga experience. Nah, kalau dari muda sudah masuk ke politik, mudah-mudahan mereka juga lebih cepat siap untuk pada suatu saat nanti menjadi calon anggota legislatif, menjadi calon kepala daerah. Nah, dengan demikian terjadilah kaderisasi, terjadilah regenerasi. Bukankah pemimpin yang besar adalah ia yang menyiapkan generasi berikutnya? Itu bagi saya, dan harapannya semangat ini juga digelorakan di seluruh tanah air. Saya titip ke teman-teman Demokrat ya, teruslah dekati anak-anak muda yang potensial di Cirebon ini. Mudah-mudahan semakin besar dan sukses kita semuanya. Kami hanya ingin terus membangun kebersamaan dengan masyarakat dimanapun berada, khususnya di kota Cirebon ini. Mudah-mudahan ikhtiar dan perjuangan bersama kita agar Indonesia semakin baik, semakin aman dan damai, adil dan sejahtera, serta semakin maju, bisa kita capai bersama. Tentunya kita membutuhkan langkah-langkah yang strategis untuk mengusung perubahan dan juga perbaikan ke depan. Kami mohon doanya, kami mohon doa restu, insya Allah kami akan terus berjuang, memperjuangkan aspirasi dan suara Bapak Ibu sekalian, masyarakat yang sama-sama kita cintai. Demikian dari saya, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat dan sukses semuanya.